Saudara Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP membahas revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Dalam rapat itu, Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengusulkan parliamentary threshold atau ambang batas partai masuk ke parlemen turun secara bertahap menjadi 3,5% pada pemilu 2029 dan 3% di pemilu berikutnya. Kepala Departemen Politik CSIS Arya Fernandes bilang penurunan ambang batas parlemen diperlukan untuk mencari titik temu antara sistem partai yang moderat dan keterwakilan atau representasi politik. Jika ambang batas terlalu tinggi, maka representasi suara pemilih akan rendah. Namun jika ambang batas terlalu rendah, maka potensi terjadi legislative deadlock tinggi. Menurut Arya, idealnya ambang batas parlemen menjadi 3%. Karena itu dia mengusulkan diturunkan secara bertahap dari 4% menjadi 3,5% di pemilu 2029 dan menjadi 3% untuk pemilu-pemilu selanjutnya. Menurunkan ambang batas secara bertahap dalam 2 kali siklus pemilu. Pertama, menurunkan dari 4% ke 3,5% di pemilu 2029, dan ini berlaku untuk tingkat nasional dan di daerah. Baru setelahnya kita tetapkan ambang batas 3% di pemilu 2034 dan seterusnya. Nah, sehingga kita kemudian tidak lagi mengubah ambang batas itu setiap terjadi pemilu. Kenapa 3,5%? 3,5% ini menurut saya adalah ambang yang moderat. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Nah, dengan ambang batas 3% itu, kita juga bisa menurunkan jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi dari 17 juta menjadi hanya 11 juta. Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra menyebut partainya belum menentukan sikap mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam rancangan undang-undang atau revisi undang-undang pemilu. Menurutnya, Partai Gerindra akan mengkaji dan melakukan simulasi mengenai ambang batas yang tepat untuk pemilu mendatang. Seperti partai-partai lain masih melakukan simulasi-simulasi, sementara di DPR pembahasan tentang undang-undang pemilu itu kan baru juga dalam batas bagaimana pendapat atau mengambil partisipasi publik. Nah, sehingga kami di Gerindra juga akan mengikuti, mencermati perkembangan di DPR tentang partisipasi publik, bagaimana pendapat tentang misalnya parliamentary threshold dan lain-lain, sehingga lebih komprehensif dari Partai Gerindra akan melakukan pengkajian dan membahas sebelum kemudian akan dikeluarkan sikap resmi partai. Saudara, ambang batas partai untuk masuk parlemen diusulkan turun dari 4% menjadi 3,5% untuk pemilu mendatang. Lalu bagaimana ambang batas parlemen yang ideal? Kita akan bahas bersama Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda yang nanti akan bergabung menyusul melalui sambungan virtual. Namun di studio sudah hadir Sekjen Partai Gelora Mahfuz Siddiq dan Ketua Departemen Politik Center of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes. Selamat malam Mas Arya, Pak Mahfuz. Selamat malam Pak Rai. Soal usulan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 3,5% dari CSIS. Saya ke Mas Arya dulu sebagai pengusul nih. Kok diskonnya dikit amat katanya, cuma turun 0,5%, 0,5% doang gitu ya. Malu kasih penawar. Kok diskonnya dikit amat, tapi pertanyaan saya gini, ini masih relevan nggak dengan fragmentasi partai yang ada saat ini? Oke, baik, begini, threshold itu atau yang sering dikenal itu adalah ambang batas parlemen ya. Ambang batas parlemen itu suara minimal perolehan suara partai dalam pemilu untuk bisa diikutkan dalam proses konversi suara menjadi kursi. Nah, kita di pemilu kemarin itu menggunakan angka 4%. Ya. Sehingga partai-partai yang hanya mendapatkan suara nasional 4% lah yang bisa diikutkan dalam proses untuk mendapatkan kursi di DPR. Oke. Nah, dalam sejarahnya kita pernah menggunakan angka 2,5%, 3% dan seterusnya. Di pemilu terakhir kita menggunakan 4%. Lalu beberapa waktu sebelumnya muncullah putusan Mahkamah Konstitusi yang meminta para pengambil kebijakan untuk membahas kembali soal desain ambang batas parlemen. Metodenya seperti apa, caranya seperti apa. Nah, dalam menentukan ambang batas ini
ada dua debat utama yang dikenal dalam literatur kepemiluan. Oke. Satu, apakah dengan menentukan ambang batas kita akan memperkuat keterwakilan politik, artinya semakin banyak partai di DPR kalau ambang batasnya rendah, atau apakah dengan mengatur ambang batas kita akan membuat politiknya menjadi lebih stabil, fragmentasi politiknya moderat, tidak terjadi legislatif deadlock. Nah, itu dua debat yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa angkanya? Nah, angkanya itu tergantung kesepakatan-kesepakatan politik di DPR dan tergantung tujuan apa yang ingin dicapai. Apakah tujuannya ingin stabil, fragmentasi moderat, atau representasi tinggi? Nah, menurut saya kita harus cari titik tengah yang moderat. Ya, titik tengah yang moderat itu maksudnya adalah thresholdnya tidak terlalu tinggi, karena kalau thresholdnya tinggi itu representasinya menurun. Kalau thresholdnya terlalu rendah, misalnya 0% atau 1%, itu akan menciptakan potensi legislatif deadlock. Veto playernya banyak. Sehingga menurut saya itu bisa diambil langkah yang titik tengah, yang moderat. Kalau saya melihat diturunkan bertahap dalam 2 kali siklus pemilu. Pertama dia diturunkan dari 4% menjadi 3,5% di pemilu 2029. Lalu di pemilu 34 itu menjadi 3% dan seterusnya. Nah, dengan begitu kita bisa mencapai representasi yang baik, fragmentasinya juga tidak terlalu tinggi. Ini kan Mas Arya juga sudah merepresentasikan ini ya di depan Komisi 2 DPR. Saya tanya ke Bung Rifki, kalau begitu suasana kebatinan di DPR gimana di Komisi 2 setelah mendengar usulan dari Mas Arya ini, Bung Rifki? Mas Arya ini terhormat sekali karena tamu pertama yang kami undang ke Komisi 2 DPR. Terima kasih. Kami dalam memastikan meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam penyusunan rancangan undang-undang pemilu tahun 2026 ini mengagendakan setiap 2 minggu sekali, setiap hari Selasa mengundang sejumlah person maupun kelompok yang peduli terhadap demokrasi dan kepemiluan untuk bicara di Komisi 2 DPR RI. Jadi kami yang aktif mengundang beliau-beliau ini untuk kami mendapatkan insight, masukan, pikiran, dan pandangan sebagai bekal bagi pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI untuk menyusun naskah akademik dan draft RUU Pemilu tahun 2026. Kita ingin pemilu 2029 dan seterusnya menjadi jauh lebih baik. Demokrasi kita menjadi lebih terlembaga dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara soal ambang batas parlemen, mana ambang batas parlemen ini mengenal setidaknya 2. Sepertinya ada sedikit kendala komunikasi dengan Bung Rifki. Kita akan coba perbaiki sambungan komunikasinya sambil kita melanjutkan diskusi. Saya tanya ke Pak Mahfuz dulu deh kalau gitu. Yang saya tahu kan usulannya Gelora ini sebenarnya ya tidak usah ada ambang batas alias 0% gitu ya. Dengan dikitnya diskon ini gimana nih? Iya, yang pertama saya tertarik di yang disampaikan Mas Arya ya, bahwa kalau ambang batas parlemen itu kecil atau bahkan 0%, dikhawatirkan akan terjadi legislatif deadlock. Saya kebetulan ada di DPR sejak 2004 ketika parliamentary threshold itu masih 0%, karena kan baru dimulai tahun 2009 ya. Seingat saya sejak 2004 sampai 2009 ketika tidak diberlakukan ambang batas parlemen, itu DPR tidak pernah mengalami yang disebut legislative deadlock. Bahkan yang terjadi pada saat itu sebenarnya di awal-awal masa tugas DPR adalah polarisasi antara dua kubu besar, ya ada yang disebut faksi koalisi kerakyatan dengan koalisi kebangsaan. Tarik menariknya itu lebih pada bagaimana menyepakati porsi sharing di dalam alat pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR. Jadi tidak terkait dengan berapa banyak partai ya yang ada di DPR saat itu. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya soal ambang batas parlemen, mau berapapun ambang batas itu atau bahkan 0 sekalipun, jumlah kursi DPR itu tidak berubah.
Sekarang bisa 580, begitu? ya tetap 580. Tetap ya? Mau ambang batasnya 0%, 1% atau tetap 4%, atau bahkan misalnya ada yang mengusulkan 7%, tetap saja anggota DPR itu kursinya adalah 580. Oke. Yang terjadi adalah porsi jumlah anggota setiap fraksi kan begitu, ya, yang bertambah atau berkurang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara legislatif deadlock itu relatif tidak ada korelasi yang kuat dengan persoalan ambang batas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita merujuk kepada putusan MK, Mahkamah Konstitusi, bahwa ambang batas parlemen itu konstitusional bersyarat, begitu ya, untuk 2029 sepanjang dilakukan perubahan regulasinya, Undang-Undang 17 2017 ini harus kita lihat lagi apa dasar argumen dari MK. Oke. Kan dua hal yang paling mendasar. Yang pertama soal tidak terjadinya proporsionalitas perolehan suara dan kursi yang cenderung disproporsional. Karena misalnya begini, kalau kita merujuk kepada klaim P3 dan PSI misalnya, itu kan kurang lebih ada 17, ada sekitar ada sekitar 18 kursi yang seharusnya dimiliki oleh P3 dan PSI yang kemudian dialihkan menjadi tambahan kursi bagi partai lain yang ada sekarang di Senayan. Dan dalam hal ini ada 17 juta suara yang hilang kan, gitu. Dan 17 juta suara yang hilang atau kurang lebih klaimnya adalah 18 kursi DPR itu luar biasa. 18 kursi DPR itu kalau di 2009 itu satu fraksi sendiri. Ya. Nah kalau misalnya 3,5% usulan Mas Arya ini atau CSIS bisa mengurangi suara hangus itu 11 juta, 11 juta itu masih besar. Dan 11 juta ini masih lebih besar dari perolehan partai yang ada di DPR sekarang. Gitu. Jadi menurut saya itu alasan pertama dari MK. Alasan yang kedua soal kedaulatan suara rakyat. Jadi begitu rakyat datang ke TPS memberikan suara, itu kan kedaulatan dia yang dijamin oleh konstitusi. Nah, atas dasar apa atau atas kewenangan apakah suara ini kemudian dihanguskan dan konversi kursinya kita switch ke partai yang lain. Oke, itu yang jadi poin pembahasan selanjutnya nanti akan. Jadi saya kira ini dua hal yang mendasar yang perlu kita yang harus didiskusikan malam hari ini. Tapi saya kasih kesempatan dulu lagi kepada Bung Rifki, tadi sempat terputus komunikasinya, silakan. Yang saya tanyakan tadi suasana kebatinan setelah menerima usulan ini. Masih keputus nggak? Soalnya di tempat saya lancar-lancar aja. Oke. Sudah jelas sekarang. Sudah jelas sekarang, Bung Rifki. Silakan. Iya, saya ingin katakan bahwa tidak ada norma baku dalam rangka penyusunan ambang batas parlemen di seluruh dunia. Kalau kita melakukan komparasi terhadap hukum-hukum kepemiluan, aturan-aturan kepemiluan, Election Act di seluruh dunia, maka sebetulnya hanya ada dua model ambang batas yang kita kenal. Satu, ambang batas yang disusun oleh negara, yang sekali lagi angkanya tidak ada rumus baku. Dan yang kedua, ambang batas yang dibuat secara natural karena sistem pemilu yang dibangun tanpa harus menyebutkan di dalam undang-undang berapa ambang batas untuk masuk ke dalam parlemen. Nah, di tempat kita, saya kira kita punya banyak reason ya, alasan kenapa ambang batas itu diperlukan. Yang pertama, bahwa ada kegairahan yang sangat besar untuk membentuk badan hukum partai politik. Dan itu adalah konsekuensi logis dari demokrasi konstitusional yang kita anut di dalam konstitusi kita. Kita tidak boleh melarang siapapun untuk berserikat dan berkumpul, termasuk dalam konteks pembentukan partai politik. Tetapi di sisi yang lain, kita juga punya PR untuk mendewasakan demokrasi kita. Salah satunya adalah memastikan institusionalisasi atau pelembagaan partai politik itu berjalan. Parliamentary threshold itu adalah cara untuk kita memastikan bahwa institusionalisasi partai politik itu berjalan. Mudah atau tidak parliamentary threshold itu diterima oleh partai-partai politik? Tidak mudah. Partai saya partai menengah. Kalau kemudian ada ide untuk meningkatkan parliamentary threshold misalnya naik dari 4% menjadi 5, 6, bahkan 7% misalnya, tidak mudah bagi Partai Nasdem. Apalagi kalau parliamentary threshold-nya juga diberlakukan bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga diberlakukan untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk dalam tanda kutip memaksa hadirnya pelembagaan partai politik. Organisasinya semakin kuat,
dan setiap partai politik dipaksa untuk kemudian memperoleh threshold tertentu agar tidak hanya mudah menghadirkan partainya, tidak hanya mudah menjadi peserta pemilunya, tetapi juga kita harus memaintain partai dengan segala konsekuensinya dengan lebih baik. Oke. Nah, karena Baik. itu saya kira usulan ambang batas parlemen yang sekarang baru dikemukakan oleh Bung Arya Fernandes itu kan nanti akan berkembang terus ide, pikiran dan gagasannya. Bagi Komisi 2 DPR RI itu penting, termasuk kami akan mengkonekkan bagaimana pikiran itu dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Prinsip dasarnya kami ingin melembagakan partai politik satu, yang kedua kami ingin menghadirkan distrik magnitude yang lebih baik ke depan. Angka 580 itu juga Ustadz Mahfud itu kan bukan angka yang baku, itu bisa kita tambah, bisa kita kurang. Oke. Itu open legal policy saja sesuai dengan kebutuhan kita sebagai bangsa. Ya. Di Malaysia 34 juta penduduknya, Bung, itu jumlah anggota parlemennya 222 orang. Kita 280 juta cuman 580. Jadi tenang aja Gelora, ada kemungkinan kita tambah nanti jumlah anggota parlemennya. Oke. Nah, Kalau ketua. kalau begini pembicaraannya sebenarnya kalau arahnya Bung Rifki tadi semakin banyak representasi di parlemen sebenarnya semakin banyak juga representasi suara rakyat yang bisa diwakilkan di parlemen. Tapi pertanyaan saya selanjutnya begini, kalau ngomongin soal tadi sempat disinggung juga, ini kan soal kesepakatan-kesepakatan. Nah, kalau kalimat atau kata kesepakatan ini sebenarnya dengan kita sederhanakan lagi pembahasan malam hari ini. Kalau pembahasan ambang batas ini mengena kepada rakyat atau pemilih, tujuan utamanya ini efisiensi parlemen. Kalau memang efisiensi parlemen, kenapa tidak memperkuat tata tertib saja atau misalnya etika DPR? Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda nanti ke Mas Arya Fernandes. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold partai politik untuk bisa masuk ke parlemen, dan usulannya adalah 3,5% dari CSIS. Tapi saya ingin sederhanakan lagi supaya calon-calon pemilih nanti di 2030 ya, ini bisa juga paham apa sih sebenarnya ambang batas itu dan kepentingan buat kami apa gitu kira-kira. Saya akan bertanya, apakah parliamentary threshold ini atau ambang batas ini lebih mencerminkan kepentingan stabilitas atau kualitas representasi rakyat? Karena rakyat menjadi representasi, maksudnya DPR yang menjadi representasi rakyat nanti di parlemen, Mas Arya. Ya, dua-dua itu penting. Oke. Dengan ambang batas itu kita apakah tujuannya ingin meningkatkan representasi, keterwakilan banyak di DPR, tentu akan ada risikonya juga. Atau kita memilih memastikan stabilitas, tidak banyak veto playernya sehingga pembuatan kebijakan bisa lebih cepat. Kita mau milih yang mana? Kalau kita mau pilih representasi tinggi, berarti thresholdnya diturunkan. Tapi risikonya apa? Satu, tadi legislative deadlock, itu satu indikator. Indikasi yang lain, veto player banyak. Ketika 2004, ambang batasnya seperti kata Pak Mahfud tadi, itu 0% memang. Tapi ada 16 partai di DPR. Veto playernya banyak. Sehingga pembuatan kebijakan itu akan jadi panjang. Nah memang di 2004 mungkin legislative deadlocknya mungkin ada tapi mungkin tidak terlalu besar. Tapi veto playernya banyak. Untuk buat kebijakan itu harus negosiasi dengan partai 1 sampai 16 partai. Artinya lama 16 prosesnya. Partai, lama prosesnya untuk mengambil kebijakan. Nah makanya di banyak negara-negara di dunia, misalnya kita ambil contoh di Eropa. Di hampir semua negara di Eropa itu pengaturan thresholdnya umumnya di atas 4%. Nah karena apa? Biar ada stabilitas. Nah di kita mungkin nggak sampai 5, nggak sampai 6. Makanya saya mengusulkan 3,5% cukup, kemudian kita turunkan secara bertahap menjadi 3. Yang kedua soal argumentasi proporsionalitas dan disproporsionalitas. Nah hasil pemilu yang baik tentu harus mencerminkan seberapa tinggi atau rendah proporsi antara hasil suara di pemilu dan hasil kursi di legislatif. Nah semakin tinggi proporsinya tentu semakin baik. Hasilnya menunjukkan dengan kita menggunakan sistem proporsional terbuka itu, disproporsionalitasnya itu hanya 4,8 Pak. Itu bagus. Dibandingkan kita menggunakan sistem-sistem yang campuran. Itu bisa sampai 14 atau sistem distrik yang di atas 40. Artinya setiap ada proses konversi dari suara menjadi kursi pasti akan ada deviasi. Pasti akan ada suara yang tidak bisa terkonversi. Nah itu jamak di semua sistem kepemiluan. Sekarang bagaimana kita memastikan ada titik yang temu
antara representasi dan stabilitas tadi. Oke, baik. Itu kira-kira. Nah, saya sekarang kalau gitu ke Bung Rifki lagi, sebelum ke Pak Mahfud, nanti saya justru ingin mengcross lagi apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud tadi, Bung Rifki. Pak Mahfud tadi mengatakan ini kita bicara representasi versus efektivitas. Nah, bagaimana juga DPR menjawab kritik bahwa ambang batas berpotensi menghilangkan suara jutaan pemilih seperti yang disinggung oleh Pak Mahfud tadi? Itu konsekuensi dari pilihan sistem-sistem pemilu. Tidak ada satupun sistem pemilu di dunia yang semua suaranya dikonversi menjadi kursi, itu nggak ada. Oke. Itu resiko dari kita berpemilu. Memastikan dari majoritarian terpilih yang minority, tetapi kemudian memiliki bobot yang paling besar dari sisi suara. Jadi mengkonversi dari suara rakyat menjadi suara perwakilan. Tadi Bung Arya Fernandes cerita, bahkan dalam sistem distrik misalnya yang dikenal di banyak negara-negara federal ya, itu efektivitasnya paling tinggi 60%. 40% suaranya hilang. Bahkan di beberapa tempat di mana menganut sistem distrik pada satu pihak tapi juga multi partai ekstrim pada pihak yang lain. Malaysia itu multi partai cukup ekstrim sekarang. Kendati ada dua koalisi ya, koalisi pemerintah dan koalisi oposisi. Tapi kalau jumlah partainya sangat besar, itu bisa jadi efektivitasnya sangat sedikit yang mewakili pemilih. Artinya banyak suara yang terbuang, yang tidak dikonversi menjadi kursi. Betul kata Bang Mahfud bahwa kalau kita konversi jutaan suara pada tahun 2024 kemarin itu kalau dikonversi jadi kursi bisa lebih banyak untuk masuk ke dalam parlemen, itu betul. Jadi ini konsekuensi kita untuk memilih sistem pemilu mana yang ingin kita lakukan, itu satu. Yang kedua, ini juga konsekuensi kita untuk melakukan penataan proporsionalitas kita di parlemen. Apakah parlemen kita ingin banyak partai, banyak warna, multi, atau kita ingin membuat penyederhanaan partai politik termasuk konsekuensinya perampingan jumlah fraksi yang ada di parlemen kita melalui kebijakan ambang batas parlemen ini. Kita tidak akan bisa menemukan titik temu yang betul-betul menyenangkan dua kubu ini. Gitu. Mengurangi suara-suara yang tidak terpakai untuk dikonversi menjadi kursi pada satu pihak, dan keinginan untuk menghadirkan efektivitas dalam konteks governmental parlemen yang ingin kita ciptakan. Ini belum lagi alasan yang ketiga tadi soal institusionalisasi partai politik yang menurut pandangan kami itu juga penting untuk dalam tanda kutip dipaksa dengan adanya parliamentary threshold yang kita tetapkan di dalam undang-undang. Pak Mahfud, kalau misinya kata Bung Rifki tadi kan sebenarnya untuk melembagakan partai, untuk membentuk badan hukum partai, dan di sisi lain juga Mas Arya mengatakan kalau memang dengan parliamentary threshold 0%, nanti pemain vetonya terlalu banyak dan menyebabkan pengambil kebijakan di DPR ataupun keputusan mengambil kebijakan di DPR itu kan sangat lama. Ini akan memakan waktu. Bagaimana menjawab ini? Ini ada dua domain yang berbeda ya, tapi tetap berhubungan. Yang pertama soal efektivitas lembaga legislatif, pelembagaan partai. Yang kedua adalah persoalan bagaimana menjaga kedaulatan suara rakyat, lalu bagaimana menjaga proporsionalitas suara yang ketika dikonversi di DPR dia harus menjadi kursi. Nah, yang pertama saya ingin sampaikan begini pandangan saya. Soal efektivitas lembaga legislatif. Ketika 2004 sampai 2009 tidak ada parliamentary threshold, tidak ada ambang batas parlemen. Tadi Mas Arya mengatakan proses pengambilan keputusan legislatif menjadi panjang. Karena saya ada di sana tahun-tahun itu, saya melihat bahwa 2004-2009 ini kan periode Pak SBY pertama sebagai presiden. Beliau orang yang sangat demokratis dan tidak memaksakan ada satu koalisi mayoritas di DPR saat itu. Relatif dengan 15 atau 16 partai tapi terkonsolidasi dalam beberapa fraksi yang lebih sedikit, itu tidak ada masalah-masalah serius yang membuat ada proses pengambilan keputusan yang panjang berlarut atau deadlock secara legislasi. Itu tidak pernah terjadi. Bahkan kalau kita lihat ribut-ribut DPR itu kalau kita lihat catatannya itu terjadi ketika dimulai pemberlakuan ambang batas parlemen. Kita bisa periksa itu timelinenya. Nah, yang kedua soal pelembagaan partai politik.
kita beruntung ini ketua Komisi 2 sekarang ini politisi sekaligus akademisi. Jadi kita bisa mengelaborasi ide-ide ini secara lebih saintifik ya. Kita bersyukur nih Bung Rifki ini. Nah, kalau kita lihat pelembagaan partai politik, perpecahan partai atau fragmentasi partai yang kemudian induk memiliki banyak anak itu terjadi sejak 2009 sampai sekarang. Dan kalau kita tarik 2009 itu kan ketika diberlakukannya ambang batas parlemen. Semestinya kalau logika ini kita pakai, begitu ambang batas parlemen ini diberlakukan, ada penyederhanaan partai politik yang masuk DPR, ada pelembagaan dan penguatan partai politik. Tapi kalau kita lihat sejarah dari 2009 ke sini, berapa banyak partai politik besar yang kemudian terjadi friksi, lalu melahirkan partai politik baru yang sekarang kumpul juga di DPR begitu ya. Jadi ada persoalan yang menurut saya tidak bisa berkorelasi secara positif. Nah, tapi kalau kita melihat isu ambang batas parlemen, menurut saya pada akhirnya memang ini pilihan sistem politik yang kita sepakati nantinya ya. Dan DPR serta pemerintah lah yang punya hak itu. Tetapi kalau kita kembali kepada dasar argumen Mahkamah Konstitusi, itu kan dua saja. Bagaimana menjaga kedaulatan rakyat, 17 juta suara itu besar loh. Ya. Kalau negara Eropa itu udah satu negara itu, ya negara kecilnya. Bagaimana menjaga agar tidak ada suara yang hangus sia-sia karena diberlakukan PT 4% kemarin. Yang kedua, bagaimana menjaga proporsionalitas. Ini kan dua acuan ini. Jadi saya kira kalau kita merujuk ke dua poin ini, maka logika berpikir kita saya kira akan mengantarkan kepada kesimpulan bahwa ambang batas parlemen ketika misalnya dikecilkan atau bahkan dinolkan, dia tidak akan berdampak pada terjadi destabilisasi lembaga legislatif atau tidak terkonsolidasinya partai politik, karena kalau kita ingin melembagakan atau menyederhanakan jumlah partai politik ada pintu yang lain. Pertama, perketat syarat mendirikan badan hukum partai politik. Yang kedua, perketat proses pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu. Dan yang ketiga ya diatur fraksi di DPR. Syarat minimum fraksi berapa anggota, sehingga kemudian kalau misalnya ada partai politik dia cuma punya 5 anggota di DPR RI, itu dia tidak bisa membentuk fraksi sendiri. Oke, itu yang saya bilang tadi tatip ya. Dia harus gabung dengan dan itu praktek yang sudah pernah kita lakukan juga di masa yang lalu. Dan di daerah sekarang di provinsi dan kota kabupaten itu sudah terbiasa gabungan beberapa anggota dewan dari berbagai partai gabung dalam satu fraksi gabungan. Dan itu baik-baik saja. Oke, nah ini sebagai penutup saja ya untuk Bung Arya dan juga Bung Rifki. Berapapun ambang batasnya sebenarnya kan ujungnya adalah kepentingan pemilih, kepentingan rakyat juga yang harus didengar begitu, yang harus dijamin representasinya di parlemen. Nah, kalau saya tanyakan ukuran keberhasilan kebijakan ambang batas parlemen bagi iklim demokrasi di Indonesia itu bagaimana kalau menurut tolak ukurnya CSIS? Oke, baik. Saya ingin komentar Pak Mahfud tadi. Pertama soal kedaulatan rakyat, yang kedua soal proporsionalitas. Di proporsionalitas menurut saya nggak ada isu. Karena dengan kita menganut 4% kemarin, disproporsionalitasnya hanya kecil, sekitar 4,8 berdasarkan hitungan-hitungan statistiknya. Nah, tentu memang ada suara yang tidak terkonversi, tetapi tidak mungkin di semua sistem kepemiluan ketika ada efek sistemnya, ketika kita memilih satu sistem, itu akan ada bawaan-bawaan dari sistem itu yang membuat tidak mungkin semua suara bisa dikonversi menjadi kursi. Nah, makanya kita perlu mencari titik moderat. Kasus Indonesia 2004 mungkin gitu ya, tapi meskipun veto playernya banyak dan saya juga tahu bagaimana proses pembuatan kebijakan yang panjang dan bagaimana di daerah misalnya untuk membuat kebijakan-kebijakan kita kenal adanya ketok palu, ya ketok palu karena banyak partai gitu kalau ya. Kalau cepet-cepet juga kayak sekarang senyap juga bahaya juga. Nah makanya dan kalau kita lihat data-data komparatif yang pada negara-negara yang sudah melakukan belasan mungkin puluhan kali demokrasi, mereka sadar bahwa perlu adanya pengaturan soal ambang batas.
Karena makanya dikenal dalam ilmu politik itu adalah effective number of parliamentary parties. Itu jumlah partai yang efektif di DPR supaya proses kebijakannya bisa lebih terukur, supaya ada stabilitas, supaya tidak banyak veto player. Makanya di banyak dunia itu pasti ada pengaturan soal di negara-negara demokrasi tentunya. Pasti ada aturan soal ambang batas. Oke, kalau saya boleh simpulkan sebenarnya kalau yang paling dinilai layak begitu ya untuk iklim demokrasi ambang batas ini, bagaimana nilai kesuksesan ambang batas ini bisa berhasil di iklim demokrasi, cepat pengambilan keputusannya tapi juga melibatkan banyak pihak gitu ya. Benar. Jadi melibatkan banyak pihak dan tidak ada satupun pihak yang terlewatkan. Itu yang menjadi tolak ukur kesuksesan parliamentary threshold diterapkan di parlemen. Terakhir saya ke Tapi isu di publik itu bukan itu sebenarnya. singkat Pak Mahfud. Kalau kita lihat demonstrasi Agustus 2005 yang lalu, 2025 yang lalu, sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat luas termasuk Gen Z yang akan mendominasi pemilih di 2029, bagaimana kita memiliki anggota dewan yang efektif dan betul-betul bekerja untuk rakyat. Itu isunya sebenarnya. Itu Jadi masalah kualitas anggota dewan mau 0%, mau 1%, itu sebenarnya bagi mereka tidak ada masalah. Tetapi yang mereka inginkan jangan sampai sudah PT-nya tinggi, partainya makin sedikit, tetapi kemudian ketidakpuasan masyarakat meningkat terhadap kinerja. Itu yang perlu jadi catatan. Baik. Terakhir ke Bung Rifki, saya ingin tahu juga sebenarnya sekarang sudah ada preferensi belum sih dari anggota-anggota DPR, terutama fraksi-fraksi yang ada di DPR, apakah setuju dengan turun ambang batasnya atau sekarang tetap 4% atau bahkan 0% seperti yang diinginkan oleh Pak Mahfud? Saya terima kasih sama Kompas TV, walaupun terlalu dini mengangkat isu ini. Kami baru sekali menghadirkan RDPU dengan para pakar, jadi pasti akan berkembang terus idenya dan sebetulnya daftar inventarisir masalah yang menarik bukan hanya soal threshold, banyak sekali yang menarik. Sistem pemilu kita juga menarik ya. Bagaimana kemudian kita membangun distrik magnitude juga menarik, kita mendekatkan jumlah kursi di setiap dapil agar kemudian masyarakat merasa lebih dekat dengan tadi Bang Mahfud cerita dengan yang diwakilinya. Jadi isunya sangat banyak dan saya berterima kasih. Mudah-mudahan nanti dengan isu-isu lain juga Kompas TV semakin kemudian peduli dengan apa yang kami lakukan di Komisi 2. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda karena itu pertanyaan yang memaksa saya untuk menyimpulkan sesuatu yang bersifat prematur. Kami ingin menghadirkan meaningful participation di Komisi 2 DPR RI, karena itu biarlah semua pikiran pandangan sedang kami himpun di Komisi 2 untuk kami nanti sajikan menu ini kepada masing-masing fraksi, kepada partai-partai politik yang pada ujungnya semua menu ini adalah untuk kebaikan demokrasi konstitusional kita demi kebaikan rakyat kita sendiri. Untuk apa kita berpemilu, untuk apa kita bikin partai politik kalau kualitas demokrasi dan pembangunan kita menurun. Tujuan kita semua ingin memperbaiki apa yang sekarang kita rasa kurang. Ya. Sekarang berarti judulnya kalau boleh saya simpulkan, DPR is cooking. Masih masak dengan menu-menu yang sudah disajikan tadi. Dan chefnya berkualitas bagus. Oke, ini chefnya berkualitas bagus, kata Pak Mahfud gitu. Spesifik untuk Bung Rifki. Baik, terima kasih Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami Karsayuda, lalu Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq, dan Ketua Departemen Politik CSAS, Arya Fernandes, telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi Pak Rifki. Sampai jumpa Pak Ketua. Sama juga Pak Rifki.